harta harus dibawa mati, jangan ditinggal di dunia. Gimana Ibu? Setuju? Setuju? Cari harta kita bawa mati, hidup nanti di akhirat, jangan ditinggal. Jangan ditinggal. Harta benda harus kita bawa, semuanya kita bawa, karena sesungguhnya kita hidup di dunia itu mencari bekal untuk kehidupan di mana? Di akhirat nanti. Kalau di dunia kebutuhan kita sebenarnya nggak banyak. Puasa mengajarkan kepada kita, ternyata kita nggak makan dari subuh sampai dengan maghrib tahan, betul? Ada yang nggak tahan tadi? Tahan semua kan? Dan saat berbuka ya cukup 1 piring, mau 3 piring, berlebih sudah. Jadi untuk di dunia secukupnya, kita makan, kita minum, besok pagi keluar kan? Keluar lagi. Kalau nggak keluar bahaya. Di situ. Selebihnya untuk apa? Kita bawa untuk nanti dalam kehidupan kita di akhirat yang panjang. Dan itu sebenarnya nggak cukup kalau bukan karena karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada kabar gembira dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu Rasulullah sallallahu bersabda, bahwa Rasulullah bersabda, "Idza matal insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalath." Apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputus amal kecuali tiga hal. Orang yang sudah meninggal dunia kan nggak bisa beramal, nggak bisa lagi sholat tarawih, nggak bisa lagi sedekah. Ini hidup semua kan? Iya kan, hidup semua kan ini. Nggak ada kan yang kemarin meninggal dunia sekarang ada di sini, nggak ada, nggak ada. Jadi kalau sudah meninggal nggak bisa lagi hadir di sini, nggak bisa beramal. Kalau ada yang tahun lalu sudah meninggal dunia, lo kok sekarang hadir di sini, gimana? Halo, gimana? Kok bisa bubar gimana? Ya nggak ada, nggak ada. Ya, saya kira nggak bubar. Itu jadi berita luar biasa. Tapi nggak ada, karena udah terputus, nggak bisa lagi. Dia berada di alam lain dan tidak bisa beramal lagi. Tapi disebutkan oleh Nabi, ada 3 hal yang masih terus mengalir. Diamalkan dulu ketika hidup di dunia, tapi pahalanya terus mengalir. Yang pertama Nabi sebutkan sedekatin jariyah, sedekah jariyah. Uang yang kita kumpulkan lalu kemudian kita sedekahkan untuk kebaikan, selama itu digunakan untuk kebaikan maka terus mengalir. Dibelikan sajadah dipakai terus mengalir. Digunakan untuk bangun masjid ini, untuk membeli yang digunakan, yang dimanfaatkan untuk masjid ini, maka terus mengalir. Termasuk digunakan untuk menyekolahkan anak yatim, maka itu terus mengalir, begitu. Oleh karena itu pesannya, harta kita hendaknya kita gunakan supaya mengalir. Maka kalau ada yang tahu besok meninggal dunia, gimana? Ada yang tahu nggak? Halo, ada yang tahu? Nggak ada yang tahu kan? Tidak ada yang tahu. Andaikan ada yang tahu, maka pastikan harta yang ditinggal tidak sia-sia. Orang akan merugi kalau meninggalkan harta, ternyata hartanya sia-sia. Misal, meninggalkan rumah, ternyata rumah itu sia-sia. Dibagi tidak, disedekahkan tidak, diinfakkan tidak, nganggur. Gimana? Sia-sia. Ada enggak itu? Ada enggak? Rumah orang yang meninggal dunia ternyata sia-sia. Anak-anaknya bagi tidak, ya kan? Diinfakkan juga tidak, maka berarti itu sia-sia. Pastikan
Kalau kita meninggal dunia, meninggalkan sesuatu, tidak ada yang sia-sia. Bila perlu baju-baju yang kita tinggalkan segera diwasiatkan. Ini nak untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Atau sebelum meninggal sudah dibagi duluan. Di situ. Oleh karena itu pesan juga kepada anak-anak, nak, kalau bapak atau ibu meninggal dunia segera bagi. Memang untuk kalian, pakailah, bagi dengan baik. Dan jangan lupa sebagian infakkan misalnya. Begitu. Jangan sampai meninggalkan harta benda lalu harta benda itu terlantar. Sia-sia. Kita sudah capek-capek kerja, ternyata tidak ada gunanya. Dan pada dasarnya hampir semua orang itu kalau urusan dunia lebih. Buktinya apa? Meninggal dunia hartanya masih ada. Kan berarti lebih. Oleh karena itu hendaknya diposkan ke akhirat nanti. Yang kedua Nabi menyebutkan au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Maka hendaknya kita menuntut ilmu. Ini termasuk ilmu. Kita manfaatkan, kita ajarkan untuk anak-anak kita dan seterusnya. Maka itu terus mengalir. Anak kita melakukan sholat karena diajarin oleh ibunya, oleh ayahnya, oleh gurunya, maka itu pahalanya terus mengalir. Karena itu ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kalau ada yang punya rezeki silakan. Kalau melihat ada anak yatim kok nggak ada yang nyekolahkan dan anak ini pintar, maka segera silakan itu diambil alih dan kemudian disekolahkan. Maka ini luar biasa. Luar biasa pahalanya. Misalnya anak sendiri sudah disekolahkan semua, harta masih ada, maka silakan untuk memberikan beasiswa ini dan itu. Insya Allah ada di antara kita dan masih banyak yang punya keinginan bisa mendapatkan pahala ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga Nabi menyebutkan waladin salihin yad'aulah, anak soleh yang mendoakan. Oleh karena itu kita pesan kepada kita semuanya, mari kita tengok anak-anak kita. Harta kita bawa juga meninggal dunia. Jangan lupa anak kita persiapkan juga supaya juga menjadi anak yang soleh. Dan kalau anak itu soleh, maka doanya nanti makbul untuk orang-orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Kita rugi punya anak kalau ternyata tidak soleh. Kita biayain ini dan itu, tapi ujungnya sekedar sholat untuk mensolati orang tuanya saja tidak bisa. Itu merupakan musibah kalau terjadi. Maka mari kita lihat anak-anak kita dan kita persiapkan, kita didik dengan sebaik-baiknya agar menjadi anak yang soleh, solehah. Semoga semuanya nanti masuk surga bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.